Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatona Hayati Nafsia, NPM C1B018003, di mana video presentasi ini adalah video untuk ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah penganggaran perusahaan. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak topik apa yang akan saya bahas? Yaitu topik Financial Projection and Budget Analysis. So, stay tune ya. Proyeksi keuangan merupakan proyek anggaran finansial yang dirancang untuk penyelenggaraan sebuah usaha bisnis yang akan dijalankan. Proyeksi keuangan secara umum memberikan gambaran mengenai sirkulasi keuangan sebuah perusahaan, prediksi pengeluaran, anggaran modal, dan sebagainya. Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis akan tertuang di dalam sebuah proyeksi keuangan, di mana proyeksi kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Harus mengetahui data masa lalu dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Dalam melakukan proyeksi berdasarkan data masa lalu, harus diingat bahwa di masa datang, kondisi yang akan terjadi belum tentu sama dengan kondisi yang ada di masa lalu. Proyeksi laporan keuangan merupakan bentuk dari perencanaan keuangan. Proyeksi akan memudahkan perusahaan melihat apa yang terjadi beberapa tahun yang akan datang. Jenis dimensi proyeksi. Yang pertama, waktu. Adanya jangka waktu pendek, 1 tahun atau kurang. Jangka panjang, lebih 2 tahun atau lebih. Yang kedua, satuan proyeksi. Proyeksi untuk tiap unit atau bagian organisasi. Proyeksi untuk setiap spesifik proyek. Proyeksi total perusahaan atau total proyek. Proyeksi laporan keuangan biasanya dibuat dalam beberapa skenario. Skenario sering juga disebut sebagai analisis sensitivitas dan skenario yang biasanya digunakan dalam penyusunan proyeksi. Biasanya kondisi buruk, kondisi normal, dan kondisi terbaik. Untuk masing-masing kondisi tersebut dibuat kriteria keadaan yang dapat diamati dan terukur. Proyeksi penjualan. Semua perencanaan keuangan membutuhkan proyeksi penjualan karena penjualan merupakan titik awal aktivitas perusahaan. Tidak ada pengetahuan yang sempurna untuk memastikan jumlah penjualan di masa mendatang karena dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi, pola konsumsi masyarakat, dan perkembangan teknologi serta perubahan regulasi. Setiap perusahaan memiliki sensitivitas berbeda terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Yang kedua, laporan pro forma, di mana bersih neraca, laporan laba rugi, proyeksi penambahan aset, proyeksi penambahan dana, dan selanjutnya untuk kebutuhan aset, di mana proyeksi keuangan menjelaskan tentang kebutuhan atas tambahan aset untuk mendukung proyeksi yang telah dibuat. Kebutuhan pendanaan, di mana proyeksi keuangan akan memasukkan jumlah kebutuhan dana yang digunakan untuk mencapai pertumbuhan penjualan dan target laba yang ditetapkan. Kebijakan dividen dan struktur pendanaan perusahaan akan mempengaruhi jumlah dana yang dibutuhkan. Jika tidak ada dana baru yang diharapkan, maka dapat diperoleh melalui utang, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk menerbitkan tambahan saham atau jenis pendanaan lainnya. Selanjutnya, asumsi dalam proyeksi, di mana proyeksi tidak dapat dibuat jika tidak ditentukan asumsi, yaitu kondisi lingkungan ekonomi, kondisi yang diharapkan berdasarkan evaluasi, dan hubungan antar variabel berdasarkan data-data historis. Mengapa harus merancang sebuah proyeksi keuangan sebelum memulai usaha bisnis? Perancangan sesuatu dalam segala hal sangat penting untuk menjamin kesuksesan sesuatu yang dilakukan. Di dalam sebuah usaha bisnis, yang menjadi permasalahan utama adalah keuangan dari perusahaan tersebut. Apabila tidak ada perancangan dan sistem manajemen keuangan yang jelas, maka usaha bisnis tersebut akan mengambang dan sangat rawan mengalami kebangkrutan karena tidak memiliki data-data konkret mengenai keuangan perusahaan. Financial projection secara umum juga menjadi pedoman berapa
anggaran total yang akan kalian keluarkan untuk sebuah usaha bisnis yang akan dijalankan. Apa saja yang biasanya ada dalam sebuah rancangan financial projection? Yang pertama, dana startup, di mana dana startup yang dibutuhkan di dalam sebuah financial projection merupakan total keseluruhan dana yang akan dikeluarkan sebagai modal awal untuk menyelenggarakan usaha bisnis, mulai dari aset bisnis sampai pada dana operasional yang diperkirakan untuk penyelenggaraan bisnis. Yang kedua, proyeksi perkiraan penjualan, di mana proyeksi perkiraan penjualan ini juga perlu kalian tampilkan di dalam sebuah financial projection perusahaan, meliputi proyeksi tingkat penjualan, biaya, pertumbuhan, dan sebagainya sebagai bagian dari perkiraan sebuah proses penjualan. Bagaimana proses penyusunan proyeksi? Yang pertama, interaksi. Proyeksi dibuat dengan mengkombinasikan antara proposal investasi dan pilihan pendanaan yang digunakan. Kedua, pilihan alternatif atau option. Proyeksi dibuat dengan memberikan kesempatan perusahaan untuk menentukan beberapa alternatif pilihan berdasarkan skenario yang telah ditentukan. Yang ketiga, kelayakan. Proyeksi harus dibuat dengan pertimbangan akal sehat dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Yang selanjutnya, hindarkan kejutan. Sumber data. Laporan keuangan, di mana berisi neraca, laporan laba rugi, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Kondisi konsumen dan pasar secara umum, kondisi budaya atau tradisi, kondisi makroekonomi, asumsi regulasi. Target jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara spesifik. Selanjutnya, tentang analisis anggaran. Analisis anggaran persis seperti namanya, duduk dengan anggaran dan meninjaunya secara rinci. Tujuan analisis anggaran adalah untuk memahami bagaimana uang organisasi dibelanjakan dan dikelola dan apakah anggaran memenuhi tujuan kelompok. Organisasi bisa berupa bisnis, pemerintah, amal, atau entitas lain yang menyusun anggaran. Peran analisis anggaran. Analisis anggaran membantu perusahaan, pemerintah, dan kelompok nirlaba mengatur keuangan mereka. Analisis mengevaluasi proposal anggaran, melihat apakah uang diperbelanjakan secara produktif dan merekomendasikan peningkatan atau penurunan pendanaan berdasarkan temuan mereka. Analis biasanya tidak memiliki keputusan akhir tentang anggaran. Peran mereka adalah memberikan informasi kepada para eksekutif atau pejabat yang terpilih melakukan panggilan tersebut. Aktivitas analis, yaitu pertama, menyusun anggaran dengan manajer program dan proyek, meninjau proposal dengan manajer apakah mereka akurat, lengkap, apakah mereka mematuhi hukum. Menggabungkan semua anggaran program ke dalam satu dokumen, menjelaskan rekomendasi Anda, menemukan alternatif jika analisis Anda menunjukkan hal-hal tidak berfungsi, melacak pengeluaran untuk melihat apakah itu tetap di bawah anggaran, dan memperkirakan kebutuhan keuangan masa depan. Bagaimana kalian menulis analisis anggaran? Yaitu langkah-langkah dalam proses anggaran. Pertama, menilai varian antara anggaran aktual dan anggaran yang dianggarkan dalam rencana periode sebelumnya. Mengidentifikasi dan kemudian memprioritaskan kebutuhan dan tujuan bisnis untuk periode yang akan datang. Memperkirakan dan mengevaluasi berikut, yaitu pendapatan yang masuk. Hal-hal yang perlu diingat tentang analisis anggaran. Yang pertama, rencanakan pekerjaan Anda dan kemudian kerjakan rencana Anda. Anggaran bukanlah borgol. Yang kedua, Anda tidak mendapatkan proses dari penganggaran, maka Anda harus mengubah cara Anda melakukannya. Yang ketiga, anggaran dapat menjadi alat penting untuk mengolah orang dengan tanggung jawab yang dapat diukur secara finansial. Yang keempat, cobalah varian yang menguntungkan, lebih menarik, dan lebih berguna untuk dibedah. Yang terakhir, Anda mungkin dapat mengolah bisnis Anda dengan baik hanya dengan melihat beberapa angka. Kepada teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Dan bagaimana teman-teman menurut kalian tentang topik ini? Apakah kalian sudah paham? Tentu sudah jelas ya teman-teman. Nah, semoga materi ini akan bermanfaat untuk kalian. See you!